Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apritun Vitasari bersama rekan saya Selin Novelia Pratiwi akan menjelaskan tentang sertifikasi benih. Sertifikasi benih sendiri yaitu satu cara pengawasan mutu benih baik di lapangan maupun laboratorium untuk menjamin tingkat kemurnian benih dengan pemberian sertifikat atau label atas perbanyakan benih sesuai peraturan atau prosedur yang berlaku. Tujuan dari sertifikasi benih sendiri yaitu memelihara kemurnian dan mutu varietas unggul agar tersedia secara kontinu atau berkesinambungan bagi para petani. Sasaran dari sertifikasi benih sendiri yang pertama, mempertahankan kemurnian keturunan yang dimiliki oleh suatu varietas. Yang kedua, membantu produsen benih dalam memproduksi benih dengan mutu yang baik. Dan yang terakhir, membantu para petani di dalam mendapatkan benih yang diinginkan, serta dapat dijamin kebenaran varietas serta mutunya. Pelaksanaan sertifikasi benih. Sertifikasi benih tanaman pangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Departemen Pertanian. Tugas dan fungsi sertifikasi benih sendiri yaitu yang pertama, mengadakan pemeriksaan lapangan, yang kedua, mengadakan pengawasan panen dan pengolahan benih, yang ketiga, mengadakan pengambilan contoh benih, yang keempat, menetapkan lulus atau tidak lulus suatu benih dalam rangka sertifikasi, yang kelima, mengadakan pengawasan pemasangan label dan segel sertifikasi untuk penyempurnaan sistem sertifikasi benih, yang keenam, melaksanakan pengadaan label sertifikasi, yang ketujuh, melaksanakan pengembangan metode sertifikasi, yang kedelapan, melaksanakan pengembangan sertifikasi, dan yang terakhir, melaksanakan pencatatan dan penyimpanan data yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Selin, kepadanya. Dipersilakan. Baik, saya Selin Novelia Pratiwi akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai sertifikasi benih. Yang pertama yaitu permasalahan sertifikasi benih. Tidak selalu tersedianya sumber benih yang diperlukan sesuai dengan kelasnya. Yang kedua, lahan atau lokasi pertanaman tidak memenuhi persyaratan dalam hal sejarah lapangan. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan para petani terhadap sertifikasi benih berlabel. Dan yang keempat, yaitu keadaan sosial ekonomi dari para petani yang sangat berpengaruh terhadap penyerapan pasar benih yang berlabel atau benih hasil sertifikat. Nah, selanjutnya yaitu mengenal kelas benih bersertifikat. Yang pertama adalah benih penjenis atau breeder seed dengan kode BS. Warna dari label benih ini yaitu berwarna kuning. Benih ini merupakan urutan pertama pada kelas benih dalam sistem sertifikasi. Benih ini langsung terdapat pada pemulia tanaman yang masih sangat murni dan jumlahnya masih sangat sedikit. Benih penjenis merupakan sumber perbanyakan benih dasar. Yang kedua, yaitu benih dasar atau foundation seed dengan kode FS atau BD. Benih ini merupakan turunan dari benih penjenis. Benih dasar adalah benih yang diperbanyak oleh Balai Benih Induk atau BBI. Benih dasar merupakan sumber perbanyakan dari benih pokok. Warna dari label benih ini adalah berwarna putih. Yang ketiga, yaitu benih pokok atau stock seed dengan kode SS atau BP. Benih ini merupakan turunan dari benih dasar, turunan ketiga dari kelas benih dalam sistem sertifikasi benih. Benih ini diperbanyak oleh penangkar-penangkar benih untuk diturunkan menjadi benih sebar dengan kode BR atau ES. Warna label dari benih ini adalah berwarna ungu. Yang keempat, yaitu benih berlabel atau extension seed dengan kode ES atau BR. Benih ini adalah benih turunan keempat dari kelas benih. Benih dengan label biru
secara langsung dipasarkan kepada para konsumen atau petani, sehingga sering disebut juga sebagai benih sebar atau extension seed. Alur penyediaan benih atau produsen benih. Yang pertama yaitu produsen benih penjenis langsung dari Balai Besar Penelitian atau Balit Komoditas. Yang kedua yaitu produsen dari benih dasar, yaitu Balai Besar Penelitian, Balai Penelitian Tanaman Pangan, Balai Benih Induk, BUMN, dan perusahaan swasta maupun perorangan. Yang ketiga yaitu produsen dari benih pokok, adalah Balai Penelitian Tanaman Pangan, Balai Benih Induk, Balai Benih Utama, BUMN, dan perusahaan swasta. Yang keempat yaitu produsen dari benih berlabel. Produsen dari benih ini yaitu dari BUMN dan perusahaan swasta. Nah, selanjutnya yaitu syarat dari sertifikasi benih. Yang pertama yaitu varietas. Varietas yang dapat disertifikasi benihnya harus telah ditetapkan sebagai varietas yang dapat disertifikasi oleh Menteri Pertanian. Yang kedua yaitu sumber benih. Benih yang bersertifikat harus berasal dari kelas benih yang lebih tinggi tingkatannya. Yang ketiga yaitu areal sertifikasi. Maksudnya adalah tanaman yang digunakan untuk memproduksi benih bersertifikat memerlukan persyaratan sejarah lapangan. Yang keempat yaitu pemeriksaan lapangan dan laboratorium untuk menilai hasil benih dari pertanaman termaksud memenuhi standar benih bersertifikat. Yang kelima yaitu peralatan panen dan processing. Peralatan panen yang digunakan untuk processing harus bersih, terutama bekas dari varietas yang tidak sama dengan yang akan diproses maupun dipanen. Dan yang terakhir yaitu label dan segel. Label yang digunakan adalah label yang dikeluarkan langsung oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut adalah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.